Oke, ini sudah ada beberapa teman ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya teman-teman semua. Seperti biasa ya, ini sudah masuk ke episode ke-6 live trading kita bersama FX Rangers ya. eh, Tanggal 21. Dan seperti biasa saya mau sapa-sapa dulu nih. Selamat malam buat Kak Akbar, ini Kak Vivo ya sama Kak Ayuhan Johan. Sudah ada 3 orang ya. Terus sebelumnya pada pertemuan episode ke-5 ya, tanggal 19 kita ada posisi nih. Ada posisi kemarin ada satu posisi masuk ya. Ini kita bahas dulu sebelum kita masuk ke live trading yang saat ini. Jadi hari Selasa itu teman-teman tanggal 19 itu kita ada entry posisi di per Euro USD. Kita masuk di time frame M15. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Sini tanggal 15 ngebahnya di panah biru ini dan terkena stop loss ya teman-teman. Jadi saat itu kurang lebih stop lossnya sekitar 9,3 atau 9 pip lebih ya teman-teman. Jadi kalau 0,01 itu sekitar 0,9 dolar. Jadi minusnya 0,93. Jadi dari kalau diakumulasi dari total ya dari pertama akun 100 dolar sampai hari ini angkanya di sekitar 5,76 ya teman-teman ya. Jadi eh, target kita masih tersisa ya nambah lagi nih Pak. Ini masih tersisa sekitar 4 dolar lebih, 4,3 sekian ya. 4,3 sekian. Terus buat teman-teman ya, kita juga ada akan giveaway ya. Ini info giveaway buat teman-teman. Bagi teman-teman yang ikut entry sesuai dengan arahan dari mentor di di FX Rangers, nggak masalah mau akun demo juga tidak ada masalah. Itu nanti akan kami tentukan pemenangnya berdasarkan yang mirip ya, transaksinya yang mirip dengan akun FX Rangers yang ini teman-teman sampai ujung ini. Jadi yang paling mirip itu adalah yang menang teman-teman. Nah itu dia rencananya kita akan undi di tanggal tanggal 9 ya teman-teman ya. Jadi eh, yang akan diperlihatkan itu tanggal 19, 21 yang kita lihat ya transaksinya tanggal 19, 21, 26, 28, tanggal 2, tanggal 4 dan kita undi tanggal 9. Oke, jadi apa namanya nanti hadiahnya untuk 2 orang pemenang dan kita lihat berdasarkan posisi atau transaksi yang paling mirip dengan akun trading FX Ranger selama selama beberapa sekitar 6 kali sesi ya live trading. Paling itu ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita masuk ke live trading dan seperti biasa ya. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Oke Pak, boleh silakan dilanjut Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di acara rutin FX Ranger, yaitu live trade, kan. Nah, hari ini seperti biasa kita akan coba kita akan coba untuk melakukan scanning, karena kan yang biasa kita lakukan yaitu di gold, terus habis di gold di euro, dan terakhir di pound sterling. Karena kan saya coba akan masuk pertama kali yaitu di GU, di di GU ini, pound sterling, dan dengan time frame M15. Jadi semuanya pakai time frame M15 ya. Karena kan. Oke, 15 ya. Nah, seperti biasa Mas Rizky, saya butuh waktu 5 sampai 10 menit untuk melakukan satu scanning, karena kan kita berdoa sama-sama semoga kita malam ini diberikan sebuah kalkulasi yang bagus dan mendapatkan satu posisi yang bagus, tentu juga dengan profit yang bagus. Amin. Amin, Karena amin. kan. Jadi saya minta waktu dulu sekitar 10 menit ya, Mas Rizky. Oke, jadi sambil Pak Agus
scanning ya teman-teman ya, scanning untuk apakah ada kalkulasi yang bagus di tiga pair ini ya, pound sterling USD, euro USD dan gold ya, XAU USD. Saya mungkin mau memberitahu sedikit ya. Jadi target dari akun ini 10% per bulan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari balance saat ini $105, berarti kita masih kurang 4, berapa nih? 4,3 ya. 4, sekian ya. $4 lebih gitu teman-teman. Jadi ini yang kita harus capai sampai di tanggal 28. Jadi kita punya dalam satu bulan, karena kita ada 2 kali dalam satu minggu ya, berarti kita 8 kali pertemuan live trading ya. Dan ini semoga bisa tercapai ya teman-teman ya, 10% dalam satu bulan. Yang penting konsisten teman-teman. Mungkin nilainya mungkin banyak teman-teman yang bisa lebih besar ya. Tapi yang kita lihat ini adalah konsistensi gitu. Dan di sini kita real ya teman-teman ya. Ini tidak ada yang kami tutupi, yang profit dan loss. Dan kemarin ini sudah 2 kali loss hari tanggal tanggal 15, tanggal 14 dan tanggal 19 teman-teman. Jadi nanti bisa akan di-share ya untuk performanya, karena ini belum satu bulan teman-teman. Jadi nanti mungkin bulan depan mungkin akan kita bagikan ya performa. Minimal sebulan dulu lah gitu, sebulan berjalan ya. Terus untuk yang berikutnya, jadi rencananya kan kemarin juga Pak Agus juga sudah ada memberikan apa yang memberikan kisi-kisi ya teman-teman. Jadi rencananya bulan depan itu kita akan ada sedikit ya, sedikit market outlook selain forex dan gold. Nah, ini kontennya ini rencana kita akan posting di YouTube ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya yang mempunyai YouTube ya, mungkin bisa diramaikan karena eh, eh, insya Allah untuk live streaming di YouTube juga efektif mulai bulan depan teman-teman. Jadi mulai efektif. Jadi teman-teman yang tidak bisa mungkin lewat Zoom bisa masuk ke YouTube gitu. Bisa bisa lewat YouTube. Adapun untuk channel FX Rangers di YouTube, mungkin teman-teman bisa follow-follow ya teman-teman ya. Ini saya tulis di chat itu, jadi bisa dilihat ya itu ada beberapa videonya ini rekaman dari beberapa live ya. Untuk saat ini baru ada 5 episode di karena live kita ini baru 5 episode ya. Jadi di channel YouTube itu baru ada 5 video. Terus untuk channel WA ya, bagi teman-teman yang belum masuk channel WA, coba ya saya coba lihat dulu. Untuk yang belum masuk channel WA ini bisa banget ini. Oke, ini buat teman-teman yang belum gabung boleh diklik ya teman-teman ya. Klik channel WA. Ini linknya sudah saya lampirkan di chat ya. Oke, ada komentar malam Pak Agus, Pak Admin, kawan-kawan. Nah, malam Kak Lone Wave ya. Selamat malam Kak Lone Wave. Dan ini saya mau sapa-sapa ini selamat malam buat ini nih yang baru-baru nih. Kak Basit, uh, Joe Black sama Kak Zila. Ini Lone Wave. Ini berubah lagi namanya. Ini Pak, selamat malam. Satu-satu ya, Mas. Iya, saya absen ya. Sambil nunggu nih, sambil nunggu scanning ya. Mas admin, siapa namanya? Saya Mas Rizky. Oh ya, saya lupa perkenalkan ya. Jadi, perkenalkan saya Rizky ya, yang jadi host ya untuk live trading. Terus, jadi untuk rencananya bulan depan itu kita akan bentuk videonya dalam bentuk short video ya. Jadi kita akan berikan market outlook untuk kripto dulu, mungkin kripto sama saham lokal ya teman-teman. Jadi di channel YouTube itu kita akan coba upload reguler. Mungkin untuk pertama kali kita akan coba sekali seminggu ya teman-teman. Kira-kira pair kripto mana yang bagus atau saham lokal mana yang bagus yang mungkin bisa kita hitung gitu menggunakan kalkulasi berdasarkan coding 45. Terus mungkin juga akan kita coba dengan webinar ya teman-teman ya, atau dialog interaktif lah gitu. Mungkin akan kita adakan di akhir-akhir bulan, akhir-akhir minggu gitu. Mungkin di weekend juga bisa gitu. Tapi ini rencananya baru akan kita jalankan efektif bulan depan ya teman-teman. Jadi eh, apa ya? Kalau rencananya sih kita akan melebarkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya live trading ini banyak peminatnya, mungkin juga kita bakal live trading juga di kripto gitu. Kalau saham mungkin ya karena mungkin ininya paling di kripto dulu ya teman-teman. Paling itu sama yang mungkin untuk info giveaway ya. Untuk giveaway mungkin karena beberapa teman ini baru datang ya. Kayak Kak Zila, Kak Jo, Kak Basit ya. Jadi untuk giveaway-nya itu
syaratnya tidak terlalu susah ya teman-teman. Jadi kan kita setiap entry ini kan kasih arahan yang clear ya teman-teman. Kita nge-sell, nge-buy, kita kasih arahannya. Jadi teman-teman yang ikut entry gitu ya, nggak perlu akunnya harus akun real gitu ya. Akun demo juga oke teman-teman. Yang penting kita lihat itu teman-teman berpartisipasi gitu. Nah, kita akan lihat arahan dari kami gitu ya, kayak entry-nya, stop loss-nya, TP-nya kan kita lihat ya teman-teman. Dan ini kita nilai selama 6 episode. Jadi tanggal 19, ini tanggal 21 ya teman-teman ya. Berarti yang episode kedua, tanggal 26, 28, tanggal 2, dan tanggal 4. Jadi ada 6 episode. Kita lihat historinya, mana yang paling mendekati dengan histori transaksi di akun akun kami, akun tim FX Rangers, maka itulah yang menjadi pemenangnya, teman-teman. Dan ini akan kita lihat, kita kita pilih dua orang yang paling mendekati ya, teman-teman. Dan ada kita siapkan ya untuk hadiah hadiah eksklusif lah buat teman-teman gitu. Oke, mungkin mungkin itu aja dulu ya, sambil sambil Oke, jalan ya teman-teman ya, kita balik ke Pak Agus nih. oke. Untuk yang pertama yang pasti gold. Gold ini kenaikannya sampai dengan 11 bar, jalan kan. Jadi eh, Mas Rizky bisa tandai di 11 barnya. 11 bar, 1, 2, 3. Oke, 14.30. 14.30 berarti setengah 9 ya. Ya, setengah 9. Formasinya Pak, formasi naiknya. Formasinya 38. 83, 8 bullish, 3 bearish. Jadi kita cenderung akan melakukan sebuah sell. Oh, oke, oke. Ini directionnya buat turun ya. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman untuk gold ini kita akan rencana masuk buat posisi sell ya teman-teman ya. Jadi yang dihitung Mm-mm. ini naik 11 bar ini adalah persiapan untuk posisi sell, dan berdasarkan hitungan ditulis saja supaya kita paham, dimulai jam berapa candlenya. Ini nih. Candle mulainya dari sini Pak, dari Pak Lone Wave nih, Pak Udoyo ya. Jadi eh, mulai dari ini candle pertama ya teman-teman ya, naiknya ini dari yang 12.00, candle pertama berarti sekarang itu di candle ke-7. Sekarang sudah di candle ke-7. Nah, ini berarti kan kalau naik 11 bar, berarti masih ada 4 bar, teman-teman. Dan ini formasinya 3 bearish dan 8 bullish. Sekarang baru ada 2 bearish ya. Berarti masih ada butuh 1 bearish lagi kalau mau sesuai formasinya teman-teman. Jadi kalau sebelum 11 bar ini ada 4 bearish ya, ada 2 bearish lagi berarti ya. Satu, dua, berarti misalnya candle ini bearish ya teman-teman. Ada lagi bearish, maka selesai. Jadi tidak sampai naik ke 11 bar. Pada itu kita bisa cari posisi untuk nge-sell ya. Jadi untuk saat ini apakah kita masuk sell? Belum ya teman-teman ya. Belum Belum. masuk. Oke, lanjut Pak. Lanjut untuk kita cuma bisa berhasil ada dua scanning, dua instrumen. Berarti yang kedua adalah GBP USD. Nanti GBP USD dia akan sampai kepada 13 bar turunnya. 13 bar. Mm-mm. Satu lagi berarti ya, Ya, satu 13 lagi. bar. Nah, 13 bar dengan formasi itu 94. Oke, ini bullishnya sudah ada 1, 2, 3, sudah ada 3 Pak, Iya, bullishnya. berharap ini terakhirnya jadi bullish. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Lone Wave. Mulai hitung jam 19.30. Iya Kak, benar Kak. Jadi
19.30 ini kita akan hitung untuk pergerakan turunnya ya. Pergerakan turunnya. Jadi kalau sesuai formasi, naiknya 11 bar dengan formasi 3 bearish dan 8 bullish, maka setelah formasi ini selesai, kita akan Taruh hitung enter turunnya aja. buat nge-sell ya, teman-teman. Tuh. Jadi ingat ya bahwa kita gold untuk sell, kita akan gold untuk sell, gitu. Dan GBP USD untuk nge-buy, gitu. Oke, jadi untuk malam ini kita akan tunggu nge-sell, posisi sell ya teman-teman ya, gold, dan posisi buy untuk pound sterling ya, Iya. buy untuk pound sterling. Nah, teman-teman yang ada beberapa ini ya, teman-teman yang baru gabung ya, Kak, oh masih yang tadi sih, Kak Putra ya. Kak Putra dari tadi, dari awal ya, Kak Akbar ya. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh ya, tapi untuk dibatasi di pair-pair biasa ya, pair-pair biasa mungkin boleh cross dan major ya. Atau mungkin di kayak gold dan silver. Jadi untuk saat ini mungkin kita akan fokus di forex dan gold ya. Tadi itu saya coba lihat ya posisi, oh enggak. Tadi sempat ada berita sih. Saya coba lihat-lihat sih sebelum sebelum mulai ya. Ada berita, tapi bentar lagi ada berita lagi sih 57 menit. Kalau saya kan sudah apa ya terbiasa ya ngelihat ini ya berita ya. Pak Agus ini yang nggak perlu berita ya. Bukan nggak perlu tapi nggak pernah, gitu. Ya nggak pernah lihat berita gitu ya. Oh ya. Mungkin ini juga sih yang bikin ini eh, apa, harganya naik ya. Jadi yang barusan rilis ya sekitar 17 menit yang lalu itu angka pengangguran teman-teman sama manufaktur ya, manufaktur dan di angka rilisnya itu negatif ya. Jadi US-nya terdampak ya kurang baik. Jadi sentimennya sentimen bearish. Jadi untuk mata uang yang berlawanan dengan gold itu bakal menguat seperti eh, gold ya berlawanan dengan USD ya maksud saya teman-teman ya akan menguat seperti gold, euro ya ada penguatan teman-teman ya. Jadi ini rilis beritanya tadi sama pound sterling. Cuma pound sterling ini agak aneh juga sih. Setelah dia naik malah dia turun. Close-nya di bawah gitu ya. Ya, who knows ya market teman-teman ya. Who knows. Oke, ini oke. Oh, dipaparkan akun. Oke, paparkan akun. Akunnya saat ini ya sempat minus ya kemarin teman-teman ya. Tanggal 19 ya. Jadi minusnya juga nggak banyak kok. Cuma sekitar 0,93. Jadi untuk balasnya saat ini di angka 105,76 teman-teman. Jadi ya mungkin agak agak berkurang agak nambah banyak lagi nih untuk nyampe ke 10% ya, 110 ya. Tapi mudah-mudahan sampai ke pertemuan episode ke-8 atau di tanggal 28 ya sebelum tutup buku kita bisa nyampe ke 10%. Min, Amin, Bismillah. amin. Oke, ini oh iya sih, paling sambil ini sih Pak. Hmm. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Tapi Ya. mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang apa ya? Pertanyaan-pertanyaan tentang ini yang sering ditanyakan. Kebetulan saya juga aktif di grup ya Pak ya, di grup-grup Hmm. teman-teman yang di Telegram gitu. Mereka itu nanya Pak, lebih penting mana sih psikologi atau punya sistem trading Pak gitu. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan sih, terutama bagi pemula gitu. Ada satu apa sisi dari teman-teman di grup yang punya keyakinan bahwa sistem trading itu lebih apa ya lebih penting gitu Pak. Tapi satu sisi juga ada teman-teman yang berpatokan bahwa psikologi juga itu penting gitu, lebih penting daripada sistem gitu. Tapi ada satu lagi nih, oh saya lupa sebutkan tadi, ada satu yang mengatakan bahwa paling penting itu manajemen resiko gitu.
Nah, ya, menurut Hmm. pandangan Bapak nih, bagaimana itu menyikapi gitu perdebatan di antara teman-teman ini gitu ya? Iya. Ya, sebetulnya yang paling penting tentu adalah sebuah sistem trading. Karena bagaimanapun ketika kita mulai mengenal industri keuangan atau trading, apapun pasarnya atau marketnya itu ya, tentu hal yang pertama kali dipelajari adalah tentang teknik analisa. Itu yang pertama kali dipelajari. Sehingga ini menjadi pondasi utama untuk anak-anak. Setelah mempelajari teknik atau teknik analisa gitu kan baik secara fundamental atau teknikal gitu kan baru mereka belajar tentang sebuah manajemen risiko atau manajemen keuangan gitu kan. Nah, psikologi adalah efek dari bagian dari keduanya. Gitu. Bagaimanapun juga psikologi ini berhubungan erat dengan jam terbang. Gitu. Jadi bagi orang yang baru lulus belajar, terus mereka mungkin sudah bisa menciptakan sebuah sistem, efek psikologi tentu nggak akan pernah bisa hilang begitu aja. Kecuali kalau memang mereka akan mengaplikasikan dan itu berlangsung cukup lama, ya, karena kan artinya dia sudah mulai punya satu pengalaman, nah, itu efek psikologi akan hilang dengan sendirinya gitu. Oke, jadi clear ya Tapi teman-teman. bahaya yang bagi orang yang nggak punya sistem gitu. Hmm, Jadi yang Apa yang pertama nggak punya berarti sistem bahaya posisinya sistem dulu Pak ya. Sistem dulu ya. ya. Oke, baru mengembangkan ke psikologi dan risiko Pak ya, manajemen risiko. Tuh. Oke, clear ya. Terus ada lagi nih Pak, beberapa teman-teman yang baru trading ya, sering menanyakan, time frame mana sih yang paling pas untuk trading Pak gitu. Ini pertanyaan umum Pak, pertanyaan umum Oh. gitu. Kalau untuk time frame mana yang paling pas itu sebetulnya kembali kita melihat dari faktor resiko. Berapa resiko yang kita yang sudah kita anggarkan gitu kan untuk mulai kita trading karena tiap-tiap orang beda-beda gitu kan. Nah, dari resiko ini maka kita akan menghitung gitu kan time frame mana yang bisa mengakomodir nilai resiko kita. Hmm. Gitu. Jadi ada orang yang resikonya misalnya cuma 20%, 30% atau 5%, ya, bebas-bebas saja, gitu kan. Tapi sekali lagi resiko ini harus bisa diakomodir dengan sebuah time frame. Nah, tentu kita harus melakukan sebuah riset sederhana, gitu kan. Kita ukur pergerakan dari sebuah time frame. Apa yang diukur pergerakannya, apakah candle per candle, itu kan kita lihat rata-ratanya berapa, misalnya kita mengambil 100 candle atau 50 candle atau berapapun, itu kan ada juga yang mengukur gelombang dengan gelombang, artinya kalau nilai top dengan top, nilai bottom dengan bottom, nah itu kita bisa lihat. Nah, dari situ baru kita akan melihat, oh batas risiko saya bisa diakomodir dengan time frame sekian, bisa bisa 15 menit, bisa satu, bisa 4, bahkan bisa daily. Gitu. Jadi tergantung dari time frame itu tetap tergantung kepada nilai resikonya. Gitu. Jadi bayangin kalau ada orang yang istilahnya full margin gitu kan ya tinggal kita hitung berarti kan kalau full margin biasanya kan orang kan ada kayak gitu kan. Nah, tinggal kita hitung marginnya berapa totalinya gitu kan misalnya 200 100 gitu kan nah ketika itu terjadi bagaimana gitu kan nah ketika itu terjadi kita bisa lihat gitu kan oh marginnya 100 gitu kan dengan time frame berapa gitu kan gitu. Nah itu kan bisa kita cocokkan gitu kan dengan sebuah time frame tapi yang namanya sebuah full margin ya saya rasa sih udah nggak punya satu batasan manajemen risiko ya. Risikonya ya akunnya masalahnya yang dirisikokan.
Oke, jadi memang sangat bervariasi Pak ya untuk ini ya, Iya, tuh untuk tentang time frame ideal ini bisa berbeda-beda tiap orang Pak ya. Untuk, bisa berbeda-beda. oke. Tuh. Jadi teman-teman boleh ya request pair ya teman-teman ya, untuk request pair yang ingin dihitung atau dikalkulasi sama Pak Agus. Tanya dong, yang lain pengen Iya, mungkin boleh, pengen boleh, tanya. boleh. Nanti kita tambahkan ya. Untuk sekarang paling di forex dan gold ya. Nanti ada Hmm. sesi mungkin nanti live trading di crypto gitu. Wah, lebih seru. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini saya lagi apa ya merangkum ya teman-teman yang pemula gitu. Banyak ditanyakan tapi mungkin pada apa ya? Mungkin nanyanya di grup-grup yang mereka tuh rasa lebih lebih apa ya? Lebih umum kali ya pertanyaannya Hmm. gitu Pak. Hmm. Dia bilang ada beberapa juga yang sering nanya gitu Pak, bilang indikator apa sih yang paling efektif Pak gitu. Karena kan pada saat pemula ini masuk ke dia trading ini kan ibaratkan kayak kayak membuka pintu baru gitu Pak. Kita bingung Tuh. nih gitu. Kayak di Ya, hutan ini kita mau pakai peralatan apa nih Pak gitu. Nah, bagaimana tuh Pak menyikapinya kalau ada pertanyaan seperti ini? Oh, ini Pak bagus stop ya. halo. Baru kedengaran Pak. Iya, tiba-tiba internetnya off. Oh, boleh lanjut Pak. Indikator apa? Gitu, kan. Nah, kadang begini, eh, kalau kita berbicara kepada sebuah indikator, yang perlu kita perlu tahu juga untuk pertama kali sebagai calon trader gitu, karena kan ketika mempelajari technical analysis, yaitu pahami dulu terhadap fungsi dari sebuah indikator. Kadang-kadang kan kita menggunakan sebuah indikator tapi kita nggak tahu fungsinya untuk apa sebetulnya itu indikator. Gitu kan. Nah, ini yang biasanya sering terjadi nih. Gitu. Nah, secara fungsi kan macam-macam, kayak misalnya yang paling sering digunakan dan yang paling umum lah, misalnya moving average. Gitu kan. Nah, jadi apa kita bisa apa ya istilahnya bisa cari tahu dulu gitu kan fungsinya apa sih moving average gitu kan secara definisi aja jelas pergerakan rata-rata apa yang diukur dalam sebuah pergerakan rata-rata fungsinya untuk apa mengukur sebuah pergerakan rata-rata gitu. Nah, kalau kita sudah tahu secara fungsi gitu kan baru kita mulai masuk ke dalam tahapan berikutnya adalah bagaimana cara menggunakannya, mengaplikasikannya. Gitu, kan. Nah, itu. Jangan sampai secara fungsi nggak paham gitu kan apalagi mengaplikasikannya. Gitu. Udah gitu banyak salahnya ketika menggunakan indikator tertentu gitu kan. Yang disalahkan bukan pengetahuannya tapi malah indikatornya. Wah, di indikator ini nggak usah dipakai lah, saya lost mulu. Padahal Oh, dianya nggak paham cara jadi pakainya jadi bagaimana. indikator ini sudah kayak macam ini Pak ya. Sudah macam kayak nyari apa ya lampu lampu ajaib Pak. Jadi kalau lampu ajaibnya nggak berfungsi berarti salah lampu ajaibnya nih Pak. Iya, Salah gitu ya. gitu. Nah, yang kayak gitu. Nah, apa banyak kok buku-buku atau e-book lah yang zaman sekarang tentang fungsi dari sebuah indikator gitu kan. Gitu. Jadi jangan Oke. jangan sampai kita nggak paham gitu kan. Nah, ini selanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman, saya lanjut ya. Sambil nunggu soalnya kan ya. Sambil nunggu eh, apa gold sama pound sterling kan ya. Oh, pound sterling bentar lagi Pak ini. 3 detik Bentar. lagi nih tutup. Iya. Oke, bullish. Oh, bullish Pak. Jadi fix turunnya pound sterling di time frame M15 itu 13 bar dengan 4 bullish dan 9 bearish. Nah, Iya. bagaimana nih Pak untuk apa namanya untuk selanjutnya ini? Untuk selanjutnya kebetulan tadi saya sudah hitung gitu kan.
Nah, ini cukup bagus, kita berarti boleh menempatkan posisi buy nih. Oh, posisi buy. Mm-mm. Stop loss-nya, apakah stop loss-nya di bawah candlestick yang terakhir nih Pak, yang bullish, apa di bawah sini? Di bawah lagi yang 1,3434. Oke, 1,3434. Ini Iya, kurang lebih sekitar 15 pip, Pak. betul. Oke, 15 Hmm. pip. Ini ada target-target ini kah, Pak? Target profit yang akan dituju gitu untuk target profitnya? Memang kalau sudah nge-buy. Belum, belum, belum. Belum ada. Belum. Target profitnya itu ada di 13490. Oh, agak jauh ya, Iya, 90. betul. Oke, sekitar 40 pip. Oke, ini untuk posisinya bisa langsung masuk sekarang, Pak, untuk ininya. Posisi buy-nya atau nunggu Bisa, satu bar lagi? Bisa bisa, masuk ya? bisa masuk. Oke, coba saya tulis ya di ini ya. Saya masuk dulu, baru saya tulis di chat ya, teman-teman ya. Buy, ini saya sudah masuk ya. Buy GBP USD, ini time frame-nya 15 ya, teman-teman ya. Betul. Di harga 1,34,490. Stop loss di 1,3434. 34,340 dan take profit di 1,34,34900, teman-teman. Jadi coba saya tambahin ya, 15 tunggu ya, saya hitung dulu nih, teman-teman. 14,5 pip ya, atau 15 pip lah ya, stop loss dan take profitnya sekitar 40 pip. Kalau ditanya RR-nya, RR-nya kurang lebih sekitar 1:2 lebih ya, teman-teman ya. 1:2 lebih. 1:2,8. Oke, ini sudah running Pak. Sudah berjalan ya. Posisi buy Ya, di pound sterling ya. tulis Sambil targetnya Ki. Itu kan dia eh, naiknya itu pertama kali karena ini akurasinya ini tinggi, akurasi tinggi. Gitu. Karena kan pertama itu di 10 bar dengan formasi itu 7 bullish, 3 bearish. 7 bullish, 3 bearish. Iya. Dan ada potensi transformasi ke 19 bar. Oke, saya tandai ya. Untuk 10 barnya dulu. Dua, Hmm, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi pertama targetnya ke 10 bar dengan formasi 7 bullish dan 3 bearish. betul. Ini akurasi tinggi ya. Dan bisa bertransformasi ke 19 Pak ya. Iya, ke 19 dengan 13 bullish, 6 bearish. Oke, ini kayaknya mungkin grafiknya agak 1, 2, 3, 19. Oke, jadi bisa naik ke 19 bar candle Hmm, atau 19 candle ya. iya, Dengan 13 bullish dan 6 bearish. betul. Oke, jadi ya teman-teman ya untuk saat ini posisi baru ada satu ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat di chat juga untuk posisi buy sudah kami masuk juga, teman-teman bisa lihat posisinya ya, masih running ya teman-teman. Hmm, Stop loss-nya juga sekitar 15 pip dengan target sekitar 40 pip ya. Jadi kalau dibilang berapa RR-nya atau rasio risk reward-nya itu 1:2,86 teman-teman. Oke, untuk gold gimana nih Pak? Nunggu ya? belum, belum selesai Masih nunggu ya? goldnya. Masih nunggu. Oke, masih nunggu untuk gold, teman-teman. Baru di bar sekarang di candle atau di bar ke 9. Masih dua lagi kan? Berarti masih ada 2 bar lagi, teman-teman. Atau 2 candle lagi nih untuk Iya, sampai ke 11 bar. betul kan Tapi setengah untuk, sembilan. iya, setengah 9. Tapi ini untuk bearish-nya sudah ada 2, Pak ya. Berarti butuh satu lagi untuk menyamakan Butuh satu formasinya lagi. ya. Betul. Oke. Nah, sambil ini ya, sambil teman-teman ya. Jadi kalau belum masuk, boleh teman-teman masuk ya. Posisi ngikut searah dengan apa namanya, dengan arah arah perhitungan ya, perhitungan Hmm, coding. Terus
Nah, mungkin mau lanjut nih Pak. Sambil ini ya, sambil Oke. nunggu gold nih. Saya Ya. soalnya banyak apa ya, banyak bergaul teman-teman di grup gitu kan ya, di Facebook Mm, juga saya gabung di komunitas gitu. Nanya mm, tentang pertanyaan itu saya kalau saya himpun gitu ya, banyak banget nanyain tentang pertanyaan ini gitu. Nah, mm. berikutnya nih Pak, dia nanya dalam sehari berapa pips sih yang saya bisa dapatkan gitu. Ini Dalam sehari, iya, jadi pertanyaannya kalau saya misalnya sehari gitu, berapa pip yang bisa saya dapatkan gitu. Sering gitu. Ini ya saya tergantung sistem tradingnya. bergantung sistem tradingnya. Jadi Tapi kalau jadi ya, mungkin mungkin dengan mm, gaya tradingnya juga Pak ya, frekuensinya ya. betul. Cuma kan begini, yang seperti pernah kita bahas dalam webinar kita bulan kemarin, itu kan bahwa kalau ada dari para rangers yang ingin menjadi seorang trader, kan ada 3 tahapan yang perlu dilalui. Gitu. Artinya ini kita berbicara sebagai seorang trader profesional ya. Gitu. Nah, kan tahapan yang pertama itu kan adalah tahapan observasi, itu kan yaitu pengamatan kan. Nah, itu kan. Nah, kan. Jadi kalau kita ingin menyatakan diri sebagai saya mau jadi trader profesional lah, lakukan observasi dulu, gitu kan, pengamatan. Apa yang perlu diamati, gitu kan. Nah, kan yang pertama adalah kita sudah akan mengamati marketnya dulu, kan pasarnya kan di dunia ini kan banyak ya, di Indonesia juga banyak pasarnya, ada pasar saham, ada pasar derivatif, ada pasar future derivatif kan gitu kan. Nah, kan. Nah, kita mau 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 menentukan yang mana gitu kan. Nah, kan apakah kita ingin menjadi seorang trader saham, trader derivatif, derivatifnya bukan mau yang mana, apakah forex, apa gold, apa kripto gitu kan. Nah, kan untuk nah tentu informasi-informasi itu harus kita dapat dulu gitu. Nah, kalau informasi itu sudah kita dapat, baru kita masuk ke tahapan berikutnya gitu kan. Nah, kan ya itu mempelajari profil risikonya dari tiap-tiap market itu kan ada profil risikonya itu. Tapi yang pasti antara pasar saham itu kan sama dengan pasar derivatif secara profil risiko pasti jauh lebih berisiko derivatif yang kemarin kita bahas juga derivatif ini kan profil risiko yang paling besar walaupun peluangnya juga paling besar. Nah, kalau sudah menentukan kayak gitu ya no complaint dong. Namun juga kita masuk ke dalam sebuah risiko yang paling besar. Ya ibarat kata kita naik motor gitu kan antara naik motor Matic udah gitu motornya cuma 100 cc gitu kan kayak Beat. Biasanya naik itu gitu kan kita nyaman terus tiba-tiba naik Ninja H2 gitu kan kaget Wah, kan kita karena saking ah, kencengnya kan. repot itu Pak. Repot itu. Bisa langsung standing itu. Iya, tapi yang nggak fair kan yang disalahin kan motornya kan. Wah, motor ini nggak enak nih begini-begini ya nggak bisa disalahkan begitu. Ketika ada seorang trader masuk ke dalam sebuah industri gitu, karena kan industri pasarnya, itu karena kan apalagi bagi para rangers yang belum pernah berinteraksi dengan dengan pasar gitu, karena kan kayak belum pernah berinteraksi dengan saham, dengan forex. Bayangin aja coba, saya coba ngajak ngajak para rangers berpikir sebentar gitu. Bayangin kalian yang nggak pernah mengetahui tentang sebuah profil risiko, tiba-tiba memasuki area dengan tingkat risiko paling tinggi. Gitu. Bagaimana coba mental kalian tuh? Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya perkembangan di Indonesia bagaimana? Ketika banyak orang yang rugi, yang disalahkan bukan bukan dirinya sendiri, tapi malah yang disalahkan marketnya kan? Marketnya sih. Marketnya kejadian. Iya, gitu. Padahal merekanya yang tidak pernah tahu tentang profil risikonya. Sehingga karena banyak yang rugi gitu karena kan banyak yang collapse gitu kan tiba-tiba langsung wah kalian jangan pernah trading di sini. Wah bangkrut saya trading di sini. Wah macam-macam ya kan. Gitu. Yang disalahkan marketnya bukan dirinya sendiri yang tidak mengenal profil
resiko dari sebuah market gitu. Ini kan jelas nggak fair gitu. Akhirnya orang-orang yang pengen apa ya istilahnya pengen betul-betul gitu karena kan berkarir di bidang ini karena banyak orang yang menyatakan begitu semuanya akhirnya terbawa situasi kan dan kondisi karena kan oh iya ya janganlah jangan trading di situlah bahaya itu trading di situ wah begini begitu segala macam. Nah itu jadi ada baiknya lewati tahapan-tahapan itu pernah kita bahas di dalam sebuah webinar gitu. Oke, ada tahapnya ya, anda langsung jadi praktisi Pak ya. Iya, Oke, oke, oke. Ini pertanyaan pemula sih, ini saya dapatnya juga teman-teman ya, yang mungkin baru belajar trading ya. Kenapa sih iya. Pak trading itu harus pakai stop loss gitu? Atau apakah wajib, apakah boleh, atau gimana gitu? Bagaimana Pak pandangannya Bapak terhadap ini gitu? Ya wajib kalau bagi saya. Alasannya Pak wajib Pak? Alasannya itu karena bagaimanapun trading itu adalah kita memasuki sebuah industri yang nilai pergerakannya atau fluktuasinya sangat tinggi gitu kan untuk volatilitasnya juga sangat tinggi sehingga yang namanya resiko itu pasti akan terjadi. Gitu. Tanpa sebuah pembatasan terhadap nilai resiko, maka kita seperti nebar garam di laut. Uang berapapun akan habis. Apalagi kalau sampai tidak mempunyai sebuah pengetahuan dasar, gitu kan, kemampuan khusus. Gitu. Hmm. Jadi Nah, bisa bisa ini Pak ya, bisa habis dalam satu posisi gitu maksud Bapak ya. Dalam beberapa posisi ya. iyalah, bisa dalam beberapa posisi, bisa habis dalam waktu 1 malam, 2 malam, 1 bulan, 2 bulan. Waduh, berarti lu bisa Nah, bisa itu. jadi posisinya ini gede ini Pak. 10% misalnya ya. Ternyata di 10% takut cut loss gitu kan ya atau nggak ada stop loss. Ya, betul. Gede-gede-gede gitu kan ya. Makin gede makin gede. Akhirnya akunnya mungkin tinggal tinggal 20% gitu kan ya. Tinggal 20% bingung juga ini daripada Iya. habis-habis lah gitu Pak. Kalau balik-balik gitu kan. Akhirnya Hmm. akhirnya jadi serba salah gitu. Iya, nah, ini yang apa yang banyak banyak terjadi di kita gitu kan. Cara mempercepat akun growth, metode apa yang paling baik? Compounding, mati syaratnya apa kalau mau menjalankannya? Oh, Yang pasti cara mempercepat adalah dengan compounding, gitu kan. Tapi compounding ini tergantung kepada sebuah sistem yang kita kuasai. Misalnya kayak Lone Wave gitu kan menguasai sebuah indikator. Dan tentu dibutuhkan sebuah riset yang mendalam gitu karena kan kapan waktu yang tepat untuk melakukan compounding gitu. Jadi kuasai sebuah satu sistem apapun sistemnya. Saya nggak pernah menyatakan sistem ini terbaik, sistem itu terbagus. Nggak, semua sistem bagus asal bisa menciptakan profit yang konsisten pasti bagus. Bahkan saya sering bilang mau sistemnya simsalabim juga kalau memang bisa profit konsisten, ya berarti itu sistem. Nah, cuman tinggal kita cari atau meriset gitu karena kan bahwa compoundingnya bagaimana gitu karena kan gitu. Nah, terus ada apa nih dari Mbak Luna nih Mbak Luna, gitu. pendapat Bapak Ya. tidak pasang SL tapi locking. Nah, gimana pendapatnya Bapak nih? Tidak pasang SL tapi locking. Logikanya begini, Mbak Luna. Kalau kita masuk satu posisi, terus terfloating loss, berarti kan kita punya satu masalah dalam sebuah posisi, ya kan ya? Gitu kan. Iya, Kan benar. artinya kita mempunyai satu masalah. Nah, ketika kita melocking, gitu kan, maka masalah yang satu belum selesai kan? Masalah yang satu belum selesai. Gitu. Lantas kita melakukan buka posisi yang berlawanan. Gitu. Nah, artinya ada dua masalah.
Gitu kan yang harus kita selesaikan. Sementara satu masalah saja, satu posisi aja kita bermasalah, gitu kan kenapa harus membuat dua masalah yang belum bisa kita selesaikan? Logikanya begitu. Jadi menurut pendapat saya yang paling bijak adalah ya, menempatkan sebuah posisi SL daripada locking. Karena locking itu ya dulu waktu saya belajar juga belum pernah ada satu pembelajaran tentang locking. Locking ini kan diajarkan oleh para broker, bukan oleh para lembaga pendidikan. Gitu. Terus siapa nih? Oke, Mr. Joe Black. Mister Joe Black, saya baru banget belajar trading, belum bisa cara pasang SL. Oke, Oke. belum bisa cara pasang SL, mungkin bisa nanti kita sambil share ya. Pasang SL nih Iya. Pak. Kalau di MetaTrader pasang stop loss mungkin tinggal geser garis ya. Iya. Tinggal Ya geser ya tergantung jadi. Bapak Mr. Joe Blacknya ini menggunakan apa tradingnya. Kalau pakai menggunakan laptop gitu kan ya tinggal kita entry geser aja garisnya itu kita drag Iya, mau di di mana. drag ya. Kalau Jadi ke bawah bisa di drag ini gitu. ya, posisinya itu bisa di drag ya. Ini stop loss gitu ya. Hmm. Cuma kalau apa namanya? Kalau stop lossnya itu di HP ya kita harus masukkan harganya Pak ya. Harus Iya masukkan betul. harganya gitu. Jadi kalau misalnya ini harganya di 1,34340 gitu. Jadi harus dimasukkan di stop lossnya gitu. Jadi pas posisinya kita buka gitu posisinya Hmm. dan ketik gitu 1,34340 gitu Iya. Dan untuk ini. tutorial-tutorial itu banyak kok di YouTube YouTube mungkin. Oh iya iya. Coba ya. Saya coba salah cirikan salah satu ya sambil sambil ini ya sambil Hmm. nih. Terus ada lagi nih Pak, pendapat Bapak yang full margin seperti apa gitu. Gimana pendapatnya? Ini kan barusan tadi kita bahas itu kan full margin kan berarti kan kita meresikokan seluruh modalnya. Lantas berapa nilai peluangnya? Apakah sebanding peluang yang kita dapatkan dengan mengorbankan seluruh nilai akun kita atau seluruh aset kita? Menurut saya itu adalah eh, satu hal yang ironis sih kalau kayak gitu. Gitu. Karena ya nggak mungkin lah kita akan mengorbankan seluruh yang kita punya terhadap sebuah nilai peluang yang kita juga belum tahu. Dan kan apakah peluang itu valid atau tidak valid. Ini saya langsung jawab ya. Ya, tadi untuk SL ya ini bisa diklik ya Pak Joblek. Joblek ya untuk cara mengatur stop loss dan ini spesifiknya di HP ya. Dan ini saya juga carikan di MT4, Iya. MetaTrader 4 atau 5 baik itu menggunakan Android atau iOS ya. Ini nggak ribet ya, nggak ribet. Yang penting clear gitu Hmm, berapa harga stop lossnya gitu. Terus betul. locking. Kalau itu saya gantian nanya ini Pak, gantian nanya karena ini kan udah ini ya. Gold gimana? Oh belum belum, gold belum. Sambil Belum. Kan masih sambil setengah ini. sembilan goldnya. Iya, ini ada yang nanya juga nih Pak. Lebih bagus mana Pak? Trading banyak pair atau cukup satu pair aja gitu? Apakah Satu per. trading di satu pair? Alasannya Ya. seperti apa Pak? Lebih spesifik dan spesialis. Lebih spesifik dan lebih spesialis. Iya. Oke, jadi kalau Apapun profesinya di dunia ini, mau dia dokter, mau dia mekanik, mau dia arsitek, ketika dia menggunakan subspesialis, maka itu pasti bayarannya jauh lebih mahal dibandingkan spesialis, apalagi dokter umum. Misalnya dokter jantung, gitu itu kan sudah spesialis kan. Tapi subspesialisnya misalnya jaringan arteri, nah, itu kan udah beda lagi. Gitu. Atau oke, koroner, nah itu kan udah beda lagi, udah subspesialis. Gitu. jadi spesifiknya untuk jawaban mengenai satu pair ini lebih favorable untuk satu pair ya Pak ya, lebih spesifik ya, lebih menguasai ya. Iya, mm-mm. Oke, ini ada nanya Betul. juga nih Pak, ada nggak strategi trading yang paling menguntungkan nih Pak? Misalnya ada nggak? Dia nanya ini saya
sortir dulu ya, banyak kan yang pemula, Pak. Adakah strategi trading itu yang paling menguntungkan gitu? Hmm, Dan dia ada spesifiknya, Pak. Kalau bisa zero floating gitu. Jadi maksudnya itu nggak zero mungkin. floating, mungkin nggak minus gitu. Jadi langsung gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Tidak mungkin. Karena kan adakah sebuah sistem yang bisa yang paling bagus bisa zero floating minus? Karena kan saya rasa tidak mungkin. Gitu. Hmm. Karena Berarti sejak bagaimanapun yang namanya floating pasti ada. Gitu kan. Gitu. oke, 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 oke. Mungkin, mungkin zero floating di beberapa case, tapi untuk mempertahankan zero floating, ya karena apa ya, secara logika saja ya market berarti kalau misalnya dia floating satu pip aja, berarti kan sudah dianggap bukan zero floating, Pak. Minus satu pip pun dianggap bukan zero floating kan gitu. Terlalu ideal gitu. Mm-mm. Oke, terima kasih share linknya. Pernah nggak sih ngikutin feeling ternyata malah profit atau sebaliknya malah boncos? Nah, ini pertanyaan dari Kak Ati ini. Ini spesifik nih Pak, gitu. Ngikutin feeling ternyata malah profit gitu. Atau mungkin sebaliknya gitu, ngikutin ngikutin training plan malah boncos gitu Pak. Nah, gimana nih Pak? Nah, kalau ini kan berarti kan pertanyaan kan feeling dua-duanya, ngikutin feeling malah profit Oh, feeling dua-dua. atau malah boncol feeling dua-duanya ini. Nah, pernah nggak kita kan ngikutin feeling dan ternyata malah profit gitu kan atau sebaliknya malah boncos. Ya dalam hal-hal pertama atau pertama kali kita menjadi seorang trader pasti pernah lah, saya juga pernah. Gitu. Karena kan nggak mungkin lah kita tanpa sebuah proses tiba-tiba wah kita saklek terhadap sebuah sistem, itu tidak mungkin. Pasti perang batin secara mental pasti ada, perang psikologis pasti ada. Gitu. Tinggal bagaimana komitmen dalam diri, disiplin gitu karena kan bahwa tetap yang namanya profit kalau kita dengan menggunakan sebuah sistem itu pasti akan kejadiannya berulang. Gitu. Kan begitu. Jadi uh, pernah ikutin feeling pasti pernah. Semua trader pasti pernah melakukan itu. Gitu. Tapi mungkin yang baru-baru awal kita menyatakan trading atau apalagi yang baru selesai belajar, ya biasalah di mana-mana yang baru lulus itu biasanya kan gayanya kan tengil-tengil apapun itu. Apalagi kalau ada apa istilahnya TNI Polri yang baru lulus gitu kan, wis udah pakai seragam atau dokter gitu kan, tenang tenang saya dokter gitu kan. Apalagi trader, tenang tenang saya trader gitu kan. Padahal baru lulus gitu. Baru lulus belajar. Ya apapun profesinya biasanya yang baru lulus itu biasanya yang paling tengil. Justru yang apa yang banyak pengalamannya, experience-nya, banyak ilmuannya biasanya lebih 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 kalem sih. Gitu. Oke, oke. Terus, Nah, ini ada lagi yang apa lanjutan bertanya Pak dari Kak Luna. Jika ada floating loss tapi belum menyentuh SL, tapi market mau close, baiknya menginap atau cut loss? Mengingat kalau nginap ada biaya swap. oke, gitu kan. Ya tergantung dihitung berapa nilai SL-nya gitu kan, gitu kan. Nah, kalau memang seperti ini tergantung kepada sebuah sistem yang kita punya. Apakah sistem tersebut masih mentoleransi terhadap nilai SL, artinya bahwa kita bisa punya pengetahuan atau kemampuan bahwa direction yang kita analisa tetap menjadikan satu kebenaran. Gitu. Nah, kalau kayak gitu sih nggak perlu takut terhadap tetap ada biaya swap ya. Karena kan kalau dalam pertanyaan seperti ini berarti kan baru satu hari menginap kan begitu. Tapi apakah ketika kita melakukan sebuah analisa memang sudah kita prediksi bahwa posisi ini akan menginap atau tidak menginap? Oke, 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 oke. Clear nih. Nah, ini Terima kasih sharingnya dari Mr. Joblek sama-sama. oke sama-sama. Jadi bisa ya untuk pakai stop loss ya, Kak Joe Black. Coba kita lihat gold. Gold masih oke, masih belum Pak. Masih dua berisnya. Tiba sih Hmm, kurang satu. masih belum mau di sell berarti.
belum, Oh, belum mau dia, masih belum. Nah, betul. ini ada pertanyaan lagi ini, Pak. Ah, nah, ini mungkin pertanyaan mungkin lebih ke uh, emosi ya, FOMO gitu. Nah, FOMO ini kan kalau bahasa ininya kan FOMO ini kan sebenarnya takut ketinggalan, Pak ya, fear of missing out gitu. Nah, dia nanya, Hmm, ini gimana sih biar hmm, kita tuh nggak kena FOMO gitu, Pak? Karena mungkin FOMO ini bisa banyak banyak ini, Pak, banyak banyak triggernya gitu, banyak penyebabnya. Contoh misalnya teman-teman ini lagi ada yang sharing posting-posting profit gitu kan ya, atau ya, mungkin temennya ini satu gitu ya, di satunya ini mungkin lagi ya mungkin nggak posting gitu Pak, tapi sempat terlihat gitu ngelihat, wah ya apa ini nih profit gitu kan ya, atau mungkin dia mungkin lagi sharing di grup gitu Pak, lagi cerita-cerita gitu. Jadi bagaimana nih Pak kalau FOMO-FOMO hmm, seperti ini gitu? Bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Bagaimana caranya kita yang terbaik untuk bersikap gitu? oke. Ya, ketika situasi itu menjadi sebuah hype gitu karena kan tentu ini akan menginfluence banyak orang. Ya, bagi orang-orang yang memang punya karakteristik dia lebih kepada melihat sebuah style, tentu pasti sulit menghindari ini. Gitu. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang memang punya punya satu pandangan bahwa jati diri lebih penting, yang tentu mungkin nggak akan melihat sebuah hal ini gitu kan. Jadi ya untuk hal yang lagi hype banget gitu kan ini kan tingkat influence-nya kan sangat tinggi gitu. Apalagi menjadi sebuah trendsetter gitu karena kan wah ini sulit kita untuk menghindarinya gitu karena kan Betul, cuma betul. untuk ya tergantung stylenya diri kita sendiri, kita lebih kemana gitu karena kan biasanya orang-orang yang cukup stylish gitu karena kan fashionable gitu karena kan ya itu biasanya akan gampang mudah untuk mengikuti hal seperti itu karena bagi mereka kan itu menjadi sebuah gaya hidup kan gitu. Jadi kalau nggak biru Pak berarti nggak profit ya Pak ya? Oh, Harus ini iya. ya, harus Hmm, selalu biru gitu kan ya, harus biru gitu betul. kan ya. Jadi selalu diperlihatkan gitu. Padahal ya mungkin berapa dia banyak kali kena stop loss atau mungkin sudah beberapa kali MC ya cuma dia yang tahu gitu Pak. Tapi yang penting saat itu Betul. dia lagi profit gitu, saat itu gitu kan ya. Ah, Oh, iya. ini Pak ini ada pertanyaan Karena nih Pak. banyak kan gini, apa tuh? Enggak. Lanjut, lanjut, Pak. Ini next pertanyaan berikutnya. Ya, karena begini, ketika ada satu orang yang atau ada orang yang sering menunjukkan satu identitas lah, bahwa profitnya selalu diposting gitu kan satu identitas seperti itu gitu kan tentu kan kita kan perlu menyatakan identitasnya gitu. Perlu mempertanyakan identitasnya gitu. Karena apa? Karena jangan-jangan orang yang sedang melakukan hal seperti itu, yaitu kan ternyata malah bukan orang yang punya kemampuan. Karena begini, contoh yang paling gampang gitu kan eh, ketika kita lagi berjalan di sebuah tempat gitu kan terus tiba-tiba ada orang yang marah-marah karena tersenggol atau apa, wah gayanya seperti jagoan gitu kan dia kan menyembunyikan bahwa kalau dia bukan jagoan, dia teriak-teriak gitu kan justru yang paling jagoan paling biasanya kalem gitu. Nah yang kayak gini ya, ya tergantung bagaimana sikap kita sih sebetulnya gitu. Oke. Yang pasti dalam trading itu akan terlihat karakter kita masing-masing. Oh, itu pasti, Pak. Kelihatan itu. Hmm, Yang suka iya. yang suka entry banyak gitu ya kelihatan, Pak. Kelihatan. Hmm, Oke. Nah, betul. ini apa mungkin mungkin pertanyaan ini saya dapat ya di grup ya beberapa teman ya. Dia nanya gitu. Kok dia trading ya, Pak? Hmm, Mungkin karena baru ya, Pak ya. Baru gitu. Kok dia hmm, trading dengan loss itu misalnya 0,02 gitu, Pak. 0,03 gitu. Dia trading.
kok lebih Iya, tenang ya gitu ya, iya. lebih tenang. Tapi pas dia buka lotnya itu 0,1 gitu, 0,0 sampai 0,5 gitu. Kok ada takutnya itu, takut salahnya tuh bisa bisa gede gitu, Pak. Untuk takut salahnya Hmm, gitu. Nah, ya. dia nanya gitu, bagaimana sih nentuin lot gitu? Yang idealnya tuh seperti apa gitu? Idealnya. Itu sebetulnya bukan cara menentukan lot sih, tapi menentukan batas risiko. Kalau boleh saya simpulkan gitu kan. Karena gini, ada Hmm. orang punya kemampuan kan modal kan beda-beda. Equity beda-beda. Ada orang punya kemampuan equity 1000, 2000, 100, 200 sampai dengan puluhan ribu lah, terserah lah equity-nya berapa. Gitu kan. Nah, ketika dia masuk posisi, gitu kan, itu akan terlihat gitu kan, volume transaksi yang dia lakukan, kalau dalam hatinya itu tidak bisa tenang, artinya selalu gelisah, selalu ingin melihat market, berarti resiko tersebut terlalu besar. Gitu. Artinya orang tersebut belum mampu mengendalikan kalau resiko itu tersentuh. Gitu. Nah, seperti Pak Udoyo bilang kemarin, set and run. Gitu kan. Jadi ketika kita sudah men-setting sesuatu, ya biarkan saja berjalan apa Ya, adanya. let it set and forget ya, set and Oh, set forget. and forget ya. Ya, let it Gitu. run lah, let it run. Ini sudah jam 8.30 tapi belum close, Pak Udoyo ya. Belum. Belum close Karena ya. kan karena kita butuh 3 baris, ternyata hanya 2 baris. Ya, Artinya kita, berarti satu candle nih Pak, tutupnya di oh, jam berapa? Di 45 ya, 214 iya. di sekitar 12 menit lagi Pak Udoyo ya. Mm-mm. Oke. Kalau bearish mungkin kita akan nge-sell Pak ya untuk goldnya. Betul, betul. Nah, Oke. jadi kadang gini, kita kita misalnya apa ya istilahnya, kita nggak ngomongin trading lah, kita ngomongin satu profesi, gitu kan, dan kita ingin menimba ilmunya. Gitu. Kan sering kita alami bahwa tiba-tiba kita pindah-pindah sekolah, gitu kan, hanya menyatakan karena sekolah tersebut tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Gitu kan. Apakah guru-gurunya cara mengajarnya tidak sesuai, atau materinya yang tidak cocok? Gitu. Artinya kita salah jurusan. Gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan juga sering kita alami. Ya sama dengan hal seperti ini kita trading. Gitu kan. Kita pengen belajar, gitu kan. Gitu. Makanya pilih-pilih terhadap sebuah tempat kursus itu penting. Gitu. Agar apa yang kita inginkan itu bisa cepat terrealisasi. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita salah mengambil jurusan. Gitu. Karena kan banyak kita lihat misalnya dia jurusannya A, tapi kerjanya di B, di C, gitu kan. Kan biasanya kan alasan yang paling dasar adalah lah yang penting kerja lah, gitu kan. Gitu. Atau alasan berikutnya, dulu saya ngambil jurusan itu nggak kepengen karena paksaan orang tua atau apa. Kan banyak yang kayak gitu. Gitu. Nah, sama di dunia trading gitu kan. Kadang-kadang aneh juga sih orang kita ya, gitu kan. Kalau saya bilang ya, kemarin materi-materi yang kita bahas kemarin itu kan, apakah kalian percaya tiba-tiba mobil kalian mogok terus ada orang datang, sini bu, pak saya benerin, saya kebetulan insinyur teknik mesin, percaya gitu di tengah jalan? Pasti lebih percaya, oh enggak terima kasih atas bantuannya, saya bawa ke bengkel aja deh, yang udah Hmm. pasti gitu kan. Nah sama hal seperti ini, tiba-tiba baru berbicara sedikit, wah kayaknya kok orang ini hebat betul gitu kan. Terus saya langsung menyatakan, oh iya saya trainer memang. Semua orang percaya begitu. Tapi herannya untuk di bidang ini banyak yang percaya. Iya. Saya juga nggak ngerti itu kan. Di bidang ini banyak orang yang percaya ketika dia menyatakan, oh ya saya trader. Karena, langsung percaya. Oh ya dia trader hebat memang segala macam. Nah, itu jadi yang kayak gitu-gitulah. Karena kan nanti apa hal-hal seperti itu harus kita apa kita pakai logika sedikit lah.
Gitu. Jangan Oke. jangan langsung percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Ada lebih lebih kritis Pak ya, kritis dalam ini ya, dalam Mm-mm. terutama dalam trading ya, Betul. lebih kritis. Oke, jadi untuk Sama kita beli komputer gitu kan beli handphone gitu. Kan kita beli handphone kan kita pasti pengen tahu speknya. Beli komputer atau laptop itu kan kita pengen tahu speknya. Tapi ketika ada orang menyatakan saya punya sistem trading, nggak pernah tanya tuh speknya kayak gimana. Gitu. Nah, spek sebuah sistem kan kita perlu tahu spesifikasinya. Gitu. Kayaknya kita punya posisi cuma satu aja nih. Ki. goldnya gimana Pak? Goldnya masih ngegas ya? Goldnya masih satu bulishnya belum belum terpenuhi. Wah, mungkin 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 Pak, last minute Tapi mungkin mungkin ya. adakah absen 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 siapa yang ambil posisi apa sponsoring? Adakah yang ambil posisi sponsoring? Jangan-jangan Ya, cuma kita aja sendiri. siapa nih teman-teman yang ngambil posisi pound sterling nih? Kak Luna kah? Pak Udoyo, Kak Joblek, Kak Audrey, Kak Ati, Kak Adeline. Nah, ini sekarang lagi berapa ya floatingnya ya? 6 pip, Pak. Masih baru 6. Baru 6 pip. Harga TP-nya, juga masih masih jauh. iya, TP-nya 40, Pak. Hmm. Jauh perjalanan. Cuma goldnya ya mungkin ikut dong floating plus. Iya, oke. Berarti Pak Udoyo selalu ngikut, Pak. Mantap ini. Jangan-jangan Calon, dia pemenang dari itu. kayaknya sih calon pemenang giveaway ini kalau. Mereka nggak tahu sih ada giveaway-nya apa ya. Kalau kita kasih tahu lain cerita mungkin pada ikut. Iya, iya. Nanti mungkin wah, dekat-dekat ya kalau kasih tahu hadiah giveaway-nya. Pasti hadiahnya menarik. Gitu. Nah, eh, juga kan kayak gitu ya. Eh, pada saat kita melakukan sebuah pembelajaran gitu kan entah kepada siapapun kita pengen belajar gitu kan. Gitu. Nah, yang kita pelajari itu terkadang gitu kan kita menempatkan diri kayak anak SD gitu kan atau kayak seperti anak TK. Ini kalau belajar nggak selesai-selesai gitu kan yang penting cepet pulang gitu kan. Malah kita udah bayar mahal-mahal loh gitu kan. Tapi nggak mau bertanya secara spesifik gitu kan apa yang kita nggak paham apa yang kita belum belum mengerti gitu kan harusnya kan kayak gitu gitu kan kita tanya kan lebih detail gitu kan apalagi terhadap bidang ini gitu. Jadi itu penting gitu kan gitu. Nah, kayak gini-gini kan apa harusnya itu karena kan kita menjadi satu apa ya istilahnya eh, satu satu nilai yang apa ya nilai belajar yang cukup gitu kan bagi kita sehingga ketika kita selesai belajar kita sudah punya kemampuannya gitu. Karena jangan lupa ketika kita punya baru lulus belajar karena ya ini sering dilupakan adalah masa adaptasi. Nah, setiap orang keluar dari masa adaptasi itu kan tergantung orangnya, tergantung mentalnya. Ada yang bisa keluar cepat, ada yang bisa keluar lama, gitu. Bentar. Ini berarti ini bagus nih gol Pak. Sudah mulai dia ciri-ciri ini. Bisa beres dia ini, ciri-ciri dia. Nah, Mudah-mudahan. ini ada Gitu. pertanyaan juga menarik nih Pak. Apa yang harus Apa tuh? trader lakukan ketika telat entry Pak? Apa yang terlaku ketika telat entry ya dilihat targetnya berapa jauh. Kalau targetnya sudah mendekati ya nggak usah. Oh, Lebih baik tinggal kita menghitung kapan dia kembalinya. oke. Gitu. Berarti berhitung jarak Pak ya, jaraknya. Mm-mm.
Iya dong. Jarak stop loss dan TP Betul. capai TP tinggal beberapa pip gitu ya sudah mendekati mending nggak usah. Ya iya, Konyol ya. gitu. Malah Konyol banget kalau kayak begitu. Gitu. goldnya belum ya. Belum. 4 menit lagi, Pak. 4 menit. 4 menit lagi. Nih kalau Iya. beris masuk, Pak ya. Kesel ya. Kalau beris ya. Hmm. Iya. Karena Oke, kalau kasih ini lagi. jadi bearish, saya coba kalkulasi. Kalau beris berarti iya sih. Berarti dilihat dulu. Kalau akurasinya bagus, bisa masuk sell ini. Iya. Tapi kalau nggak bagus ya nonton lagi. Nonton Ya dulu begitu. gitu. Ya begitulah trading. Gitu. Mau bagaimanapun juga kita harus melihat bahwa eh, kondisi dari sebuah market yang paling penting gitu kan, apakah analisa kita bagus atau tidak gitu kan itu, karena jangan sampai kita memaksakan sebuah posisi yang akhirnya kita malah malah apa istilahnya terjebak dalam sebuah kerugian yang gak ada ujung. Itu jauh lebih berbahaya gitu kan gitu. 2 menit, 2 menit. Menit lagi. Gold aja lah dilihat dulu ya. Dilihat sambil nunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi gitu kan, Ya, apakah jadi bearish? kalau beris masuk, Pak. Kalau bearish kita akan masuk. Oke. Berarti masih ya 2 menit lah, 2 menit. Dan Ini kayaknya sih kalau kita kita naik dapat turun. bearish berarti secara resiko kayaknya kecil ya. Kalau beris resikonya nggak jauh ini, Pak. Paling cuma sekitar $2, Pak. 20-an. Kalau di atas ini ya, Hmm. 20-an. Iya, 20-an, Pak. 20-an pip. Atau mau pakai yang di atas, Pak, di sini. Yang ini Yang kah? dia. Yang ini atau yang di atas, Pak? Ininya, untuk resiko. Oh, Kalau kalau di situ, oh terlalu jauh, terlalu jauh, besar. jauh, 60, Pak. Hmm. Terlalu besar. Gitu. Kalau menjadi bearish gitu kan. Hmm. Nggak bikin kopi kaki. Ah, Sudah ngopi kah? sudah, Pak. Oh. Sudah. Sekarang lagi on fire gitu. Berharap ini banyak posisi. Kalau perlu 33 gitu. Cuma dapat, ya mudah-mudahan dua lah, Pak. Ini masuk ini. Nah, Gol itu juga kan. masuk. Tinggal 50 detik ini. 40. Ayo bertahan gold untuk menjadi bearish. Cuh, 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 30 cuh. detik terakhir. Hmm. Wih, kalau dia bullish, tidak jadi. Aish, masuk lagi. Gitu. Cantik. Bentar lagi dia tutup ya. Harusnya sih sudah ya. Nah, Waduh, aduh. aduh, kok Loh, tiba-tiba, kok tiba-tiba jatuh.
Tunggu dulu Berarti dong. Kita mau masuk dulu ini. Oh, ada news kayaknya ini keluar. Iya, bener. oh ya, Ada news, Pak. Ada bisa news. masuk nggak kita itu? Hah? Ah, kena Gold. stop loss. GU-nya Iya. kena stop loss. Kalau itunya Kalau apa? goldnya sekarang $9, Pak. Waduh, harusnya masuk di sini tadi ya. Cuma $3 Kalau loh. nggak terlalu bergerak cepat berarti tutup kita langsung. Iya, Ah, jatuh goldnya. harganya udah jalan 70. Saya baru ngelihat ini, baru ngelihat apa namanya posisinya loh, udah ini duluan, Pak. Nah, Ini tadi kan bis- berarti harusnya gold kan bisa sell kan ya? iya, nge-sell gold. Pas news ini. Oh, ada news kah? Saya juga Iya, nggak tahu. pas news ini, newsnya ini kebetulan dia keluarnya 2045 gitu, dan high impact gitu. Berapa High impact. dan ini akhirnya dolarnya menguat, Pak. Makanya lihat euro, GU gitu kan. Hmm. Ini dipukul semua, Pak. Jatuh gitu. Itu berarti risikonya berapa kalau sekarang tuh Ki? Kalau sekarang ini resikonya sekitar $7, 70. Wah, besar betul. Iya, Ya udah. Tapi masa kita nggak entry gold terus? Dari kemarin kita secara analisa cukup bagus, secara juga. kalkulasi. Ini Gitu. ya idealnya sih, Pak, dia naik dulu ke sini baru dia turun ya kayak itu hari ya. Cuma ini Itu bukan masih, ideal, itu namanya harapan itu. Ki. iya sih, harapannya nggak ini. Ya, Ini sih, Pak, kalau mau masuk di 3343 gitu kan ya. 43 gitu, oh, boleh lah. Cuma di harga sini 90, Pak. Ini ya stop lossnya hmm, 96. berarti gerakanmu tadi kurang cepat. Karena kan tadi kan udah kita kalkulasikan 3 bearish. Katakan kan. Gitu. Mungkin ada yang masuk kali. SL-nya ditempatkan posisinya di berapa? Tiga berapa tuh? Tiga 3347. tiga tiga empat tujuh. Mungkin bisa ditulis Ki, Oh resikonya iya di iya iya. gold. SL, kalau misalnya ini kalau nge-sell ya, Hmm, itu. SL di 3347 Hmm, 76. Nah, take profitnya belum ini, Pak. hmm. Take profitnya apa di bawah gitu ya, di shadow ini. Nah, Di kalau mana? take profitnya ini saya hitung itu tadi di 3330, ada 10 pip tadi tuh. 30, 30. Oh, nggak 10 jauh. poin. Nggak jauh, nggak jauh. Mm-mm. Oh, ini dia. 3330. Tiga. Ya, dengan target 7 bar, Target 7 bar itu dengan formasi. itu formasinya itu 34. Jadi 4 bearish bullish. 4 bearish, 3 bullish. Wah, ini rapat ini, Pak. Cuma satu selisihnya ya. Mm-mm. Ya, betul. Betul. Sayang tadi kita nggak bisa dapat ya. Betul. Kurang cepat. Iya, skill isu ini, Pak. Skill isu. Tangannya kurang cepat, Pak.
Skill Aduh, isu maksudnya apa tuh? masalah skill Pak. Tangannya masalah skill. Tangannya kurang, kurang kenceng gitu. Ini kalau naik di 43 saya masuk, boleh ya? Masuk ya? Kan 40 gitu, 4 Ya dolar berarti gitu. kalau kayak gitu masukin pending aja. Oke. Iya, pending order. Ini saya pasang panic order nih di, kayaknya saya coba inilah sell limit gold Apa coba tiga mm, tiga empat tiga ya. ya, mm, mudah-mudahan. Itu sell limitnya itu. Iya, tangannya kurang cepet deh. Tangan saya ini, wah. Kalau kayak begitu tadi, newsnya berarti harus jaga-jaga aja ya. Ini kalau newsnya pas keluar gitu langsung nge-sell aja gitu, Pak. Langsung nge-sell. Itu bahwa gold akan apa? Karena kan akan bullish dan itu ternyata pas betul kan ya. Tuh, pas di bar ke 11 tuh cuman ya, ya udah namanya belum rezeki mau diapain. Moga-moga saja dia kembali dulu menyentuh, habis itu baru turun. Iya, langsung bisa langsung dapat 12 dolar nih, Pak. Di sini nih. Iya, kadang konyol sih. GU-nya jatuh. Malah goldnya juga jatuh. Goldnya jatuh. Dan kita lihat lah. Kalau memang bisa masuk, masuk lagi, Pak ya. Kenapa? Kalau dia masuk di sini di 3343 berarti kan sell limit ke trigger ini. Masuk kan posisinya. Posisi sell-nya. Tuh kan cuma 40. Hmm, 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 40. hmm. Mau di apakan lagi? Makin jauh kah? Sekarang di berapa ini? 9 dolar, Pak. Janganlah 9 dolar. Target kita makin jauh nanti. Iya, jangan langsung turun dong goldnya ini. Aduh, bisa kali ini. Naik-naik dulu lah. Tenang-tenang saja dulu. Merokok-merokok dulu. Kalau nggak merokok. Ngerokok-ngerokok ini Pak tinggal 6 menit, Pak. Saya sih mau saya sih mau relax, cuma 6 menit lagi nih. Kalau masuk duluan kan setidaknya saya bisa hold posisi, Pak. Hold Hmm. posisi dulu kan gitu ya. Cuma ini masalahnya, aduh. Hmm.
Bagaimana? Udah 110 dolar ya. Ya sudah nggak usah diliatin sih. Namanya juga udah kejadian. Tinggal kita berharap aja. Karena kan moga-moga. Kalau tutupnya begini nih, yang ada bukan naik dia, ya hantam langsung turun. Aduh, kotor. Adakah peluang yang bagus? Golnya apa nak? Golnya nggak keburu. Iya nak keburu dia. Iya. Golnya nggak keburu. Kalau begitu saya merokok lagi. Ngopi Iya, ngopi. santai. Berarti sekarang itu tanggal 21. Kita tinggal 26 dan 28 nih, Ki. Kita bisa achieve berapa di bulan ini nih? Masuk di gol sekali itu Pak. Langsung dapat 5 gitu. Masih ada waktu 2 minggu Iya. untuk masih 2 kali pertemuan lagi, tanggal 26 dan 28. By the way Pak, ini tinggal 2 menit lagi Pak. Ininya. Live-nya ini karena jam jam 9 kan selesai kan ya. Jam 9. Hmm, Nah, kalau misalnya ini harga tutupnya nggak nyampe nih Pak di sell limit kita. Bagaimana nih? Apa ditahan hmm, sell limitnya gitu atau kita close atau gimana Pak untuk ini? hmm. Kita buang saja. Oh, dibuang dulu aja Nah, ya. berarti ya memang sell limitnya di apa di close. Hmm, Gitu. Nah, bagi yang udah masuk yang pasti apa sudah ada SL dengan apa dengan TP gitu kan. Terus ini mengingatkan saja bahwa tadi target gold ini pergerakannya akan 7 bar gitu kan, akan 7 bar dengan formasi 3 apa bullish dan 4 bearish gitu. Jadi hanya boleh sampai dengan 7 bar gitu kan. Dia enggak ada potensi untuk transformasi. hmm, Gitu. Dari 7 bar jam berapa tuh Ki? Jam 16 berarti jam 22 jam 10 malam. iya 10 malam. Gitu. Jadi hanya sampai jam 10 malam ya untuk gold yang Ini sudah tinggal ada 1 menit. posisi. Ini tinggal 1 menit. Si. Hmm. Ya, kalau nggak masuk berarti ya next time Pak masuk Hmm. posisi. Nah, ini sudah close nih Pak, sudah close posisi anu ini, sudah close untuk Hmm. candlenya. Apakah
biarkan dulu gitu, atau kita Hmm. kita cabut, remove. Ini gimana Pak untuk ininya? Kita remove aja. Oh, di remove ya. Oke, Hmm. jadi posisi malam ini ya mendapat pound sterling ya, itu kena stop loss di 1,47 dolar Pak, Hmm. sekitar 15 pip ya. Ya, Oke, jadi betul. mungkin itu aja dulu ya teman-teman ya. Jadi malam ini baru ada satu posisi tadi eh, di pound sterling ngebuy ya. Sedangkan untuk gold ini kita nggak masuk posisi ya teman-teman. Tadi kurang cepet ya masuknya tadi. Ini kebetulan juga pas news rilis. Kalaupun masuk ya Hmm. stop lossnya bisa lebih dari 5 dolar gitu. Dan ini apa ya, lebih besar daripada resiko yang seharusnya. Jadi kita tidak mengambil posisi. Jadi mungkin kita akan Hmm. ketemu lagi teman-teman ya di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 ya. Selasa depan, minggu depan ya. Oke, mungkin saya cuma mau sapa-sapa Ya, nih terakhir nih. Oh, ada Kak Ati, Kak Joblek sama Kak Udoyo ya, Lone Wave. Terima kasih untuk yang sudah eh, setia ya bertahan di live trading. Terus terima kasih juga sama Pak Agus untuk arahannya ya Pak. Ketemu minggu depan Pak, sama-sama. live trading ya, Iya, atau minggu depan. Oke, iya. saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.